Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah fastaqim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati dan muliakan para alim ulama kita, para nenek mamak kita, pemangku adat dan gadang basa batua, jadi pandai dan tokoh-tokoh masyarakat kita yang hadir, Bapak dan Ibu pengurus beserta seluruh anggota Ikatan Kerukunan Pasukuan Piliang Nagari Mage IKPP Nagari Mage, beserta anak-anak kita generasi muda yang Abo hormati dan muliakan. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan umur kita sehingga kitalah sampai kepada hari nan ka-6 baleh atau 7 baleh dari bulan Syawal 1440 Hijriah. Lalabih lo saparo kita lewati bulan Syawal sesudah kita merayakan Idul Fitri. Kemudian doa dan harapan kita bersama sesuai dengan apa yang disampaikan Nini dan Pak Putih tadi. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa, kekurangan, kekilafan dan kelalaian kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat derajat kita menjadi hamba yang takwa dan membimbing kita menjadi istiqamah dalam keimanan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dimuliakan, baru saja kita melewati Idul Fitri, merayakan satu hari raya di antara dua hari raya umat Islam. Kemudian sesudah hari raya ada satu tradisi yang dulu dimulai oleh mantan presiden kita, presiden pertama negara kita ini yang memproklamirkan kemerdekaan, yaitu Presiden Soekarno bersama dengan wakilnya orang tua kita Pak Hatta. Dalam catatan sejarah negara kita merdekanya itu 9 Ramadan 7 Agustus. Dan sesudah raya itu ada ide Bapak Soekarno ingin mengunjungi setiap pejuang setiap tokoh dari rumah ke rumah. Tapi dia masukkan dari para alim ulama di masa itu, tak mungkin bisa kita mengunjunginya cek-cek. Maka akhirnya beliau punya ide bahwa mengumpulkan tokoh-tokoh yang ada di Jakarta. Disitulah kita mensyukuri kemerdekaan dan mensyukuri perjuangan Ramadan yang kita lewati sesudah Idul Fitri. Maka pertemuan itu dia nama halal bihalal.
buka kamus bahasa Arab, bertanya lah gitu ke guru-guru gitu. Nggak kabar sobok dalam kamus bahasa Arab doa dan halal bihalal kok. Karena secara bahasa Arab memang nggak ada pula istilah halal bihalal dalam bahasa Arab. Tetapi maksud dan tujuan kegiatan itu sangat mulia. Pertama adalah mensyukuri perjuangan kemerdekaan yang dilewati di masa itu pada awalnya. Kemudian sekaligus mensyukuri Ramadan yang telah dilewati dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, menghangatkan kembali jembatan hati yang terhubung sehingga sesudah raya itu ada satu kekuatan lebih yang bernama ukhuwah, kekompakan, persatuan dan kesatuan yang beko akan melahirkan saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling menguatkan, dan itu akan berbuah beko menjadi kuwatul Islam atau sumber kekuatan di dalam Islam. Itu baca buku Profesor Said Sabiq, guru besar Al-Azhar University, judulnya An-Nasiru Quwati fil Islam. Kata beliau salah satu kekuatan umat Islam itu namanya adalah kuwatul ukhuwah, persatuan dan kesatuan yang dibangun. Dan persatuan yang paling hebat itu bukan persatuan persukuan, bukan pula persatuan nagari, bukan pula persatuan yang didasari oleh kesamaan bahasa, suku bangsa, ataupun adat dan budaya. Persatuan yang paling hebat itu Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Persaudaraan karena iman. Karena kita sama-sama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab sucinya, beriman kepada hari kiamat, beriman kita kepada kadar baik dan kadar buruk. Nah, iman ikolah sabananya yang menyatukan kita satu sama lain. Dek panggilan iman itu pulolah indah ada jalan labe, indah ada jalan jauh. Awak berani menempuh sadonya karena kekuatan iman tadi. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi menjelang siang kini kok tidak hanya karena kita menghormati pasukuan kita, tokoh masyarakat kita, orang tua kita. Lebih daripada itu kita hadir kamari adalah karena panggilan iman. Karena kita merasa lah sama-sama berjuang selama bulan Ramadan, dalam sama-sama kita rayakan Idul Fitri, maka kehadiran kita kini adalah untuk mensyukuri itu dan sekaligus untuk menasehati diri kita masing-masing bahwa kita menjadi istiqamah di dalam keimanan dan ketakwaan sampai akhir hayat kita. Ingatnya kuangku bapak-bapak dan ibu-ibu yang ambo hormati, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan pada pertemuan ini. Yang pertama, ayat Allah yang kita bacakan tadi adalah surah Hud, surah yang kasabale di dalam Al-Quran, ayat nan kasarati 2 bale. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Ada satu perintah dalam ayat itu dan ada satu larangan. Apa perintahnya? Maka jadilah kamu, kata Allah, orang yang beristiqomah dalam hidup. Begitu juga istiqomah di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan Allah kepadamu dan orang-orang yang telah bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dialah Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Apa kata Nabi SAW? Iko salah satu ayat nama membuat uban nambu tumbuh. Mula Nabi itu tumbuh ubannya lebat. Bakal banyak uban Nabi tumbuh dia membaca ayat muncik kok. Paham kau itu? Karena ayatku luar biasa. Dia pendek tapi perintahnya sangat mendalam.
Apa kata Allah? Beristiqomahlah kamu di jalan yang benar, sebagaimana Allah perintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang telah bertobat bersamamu. Itu bunyi perintahnya. Kemudian ada satu larangan dalam ayat itu, wala tatagaw. Jangan kamu melampaui batas. Ba'a melampaui batas. Bapak Ibu, kita perhatikan nasihat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melampaui batas itu betul bisa kita ukur dari nasihat malaikat Jibril itu. Apa nasihat malaikat Jibril? Pesan malaikat Jibril dari Allah untuk Nabi kita. Yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kalau bahasa awaknya, hiduplah sesuka awak, tapi kanalah bahasa awak kamati. Kira-kira menurut bapak dan ibu, ikut pangana malaikat Jibril surang ko atau pesan dari Allah? Pesan dari Allah. Kira-kira ikut ko nasihatku untuk Nabi Muhammad surang ko atau termasuk kita umatnya? Nah, sabana dia kira nasihatku kita sabana. Pasanku dari Allah disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sabananya dan sadang dia kira nasihat adalah kita. Isma syi'ta fa innaka mayitun, hiduplah sesukamu, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, tapi kanalah bahasa kita mati. Bila kita mati, Pak? Ibu, bila kita mati, Bu? Masa tak tahu, Ibu? Awak mati bila ajal awak lah tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila ajal awak tiba, tak bisa dimajukan, tak bisa pula dimundurkan walaupun sadatia. Ini kalau tahu ibu, bahasa ibu ke mati, jadual mati waktu itu bila ajal lah tiba siku kalau apa patah, indah aja apa bentang mati. Nah, ini kalau harus ajal lah mati lah. Nah, ikut dan diingat. Lalu Allah katakan dalam Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap nan bangok pasti ka mati. Lai bangok awak pasti mati awak. Nah, ambo sore petang mendengar kabar Pak Muhammad Nasir meninggal. Mantan Kepala Kemenak Bukit Tinggi, pernah jadi Kepala Kemenak di Solo, berumah ke Ampang Gadang, luak 50. Aku kini sedang penyelenggaraan jenazah. Mungkin ambo siap pengajian gue, Bu. Oh, tak sampai sudah ambo mungkinnya, karena ambo berjanji dengan kawan selesai mengaji beko ambo mungkin langsung ke Ampang Gadang ke Kumbuh, walaupun tak lambe, tapi yang penting ambo ingin hariko datang ke sini. Nah gitu, takziah. Kemudian dalam ayat itu, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau tidak mati awak tidak berlabuh. Jadi mati ku perlu. Sudah mati itulah Allah sempurnakan balasan terhadap kita. Nah, di dunia aku tidak ada balasan yang sempurna ada Bapak Ibu. Kalau baharo awak balasan dari lima awak bakarajo tu orang menggaji awak, dari gaji itu awak kapue tidak ada tu. Baharo awak dari apa dan awak agi orang kamu narimo paragi awak orang tu akan pue alun tentu lain. Tetapi Allah berjanji, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di akhirat besok benar-benar kami sempurnakan seluruh balasan-balasan terhadapmu. Disitulah nanti manusia merasa puas dengan balasan Allah. Jadi balasan Allah di akhirat itu, walal akhiratu khairul laka minal ula, khairun wa abqa. Lebih baik, lebih banyak, lebih kekal. Nah, abadi. Tak berhenti do kita manuai. Sehingga dunia aku dikatakan darul amal dan akhirat itu darul jaza. Dunia aku tampik kita mengumpulkan bekal, di akhirat itu memanen sekeraja awak le. Nabi pa Isra Mi'raj nampak adanya orang menyapi saja, memanen, mengambil buah saja. Bertanya Nabi kepada malaikat Jibril, siapa ya Rasul? Oh ya Jibril, kata Rasulullah, itu gambaran umatmu nanti di akhirat.
inyo yang membuat